Pernah nggak dapat saran seperti ini? Bluetooth mending dimatiin kalau nggak dipakai, bikin boros HP doang. Saran ini udah terdengar kayak nasihat turun-temurun, tapi pertanyaannya, apakah masih relevan saat ini? Video ini akan mengupas semuanya. Apa benar Bluetooth bikin baterai cepat habis, atau itu cuma mitos sisa dari zaman Symbian? Kita akan bahas teknologi Bluetooth masa kini, yaitu Bluetooth Low Energy yang disingkat BLE. Juga akan disertakan data dari jurnal ilmiah dan kita bandingkan langsung dengan apa yang menjadi sumber lain borosnya baterai gadget. Dan tenang, ini bukan cuma teori. Banyak hal yang bisa langsung kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari sini. Bluetooth pertama kali dirilis ke publik sekitar tahun 1999. Awalnya teknologi ini dikembangkan oleh Ericsson dan tujuannya sederhana, menggantikan kabel. Tapi waktu itu, teknologi Bluetooth yang sekarang kita sebut Bluetooth klasik memang sangat boros daya. Jadi wajar kalau dulu banyak yang bilang Bluetooth bikin baterai jebol. Karena memang iya, pada generasi awal, memakai headset Bluetooth selama 30 menit bisa bikin baterai HP drop sampai 10%. Belum lagi koneksi yang nggak stabil dan pairing yang ribet. Tapi sekarang, teknologi itu sudah berevolusi jauh. Bluetooth modern yang kita pakai sekarang bekerja dengan cara yang sangat berbeda. BLE dirancang untuk perangkat pintar yang hemat energi seperti smartwatch, alat kebugaran, bahkan sensor medis. Yang membuat BLE hemat adalah cara kerjanya. BLE tidak terus-menerus aktif. Ia hanya hidup ketika ada data yang perlu dikirim, lalu masuk ke mode tidur, semacam standby yang sangat irit energi. Bandingkan dengan Bluetooth klasik yang aktif terus selama koneksi berlangsung. Menurut jurnal dari Harvard School of Engineering tahun 2014, BLE bisa digunakan dalam perangkat medis selama berhari-hari tanpa pengisian ulang, bahkan dalam pemantauan 24 jam non-stop. Konsumsi dayanya saat idle hanya sekitar 0,01 sampai 0,5 miliwatt. Untuk yang belum kebayang, bandingkan dengan layar HP yang saat menyala bisa makan antara 500 hingga 800 miliwatt. Artinya BLE itu ribuan kali lebih hemat dibanding layar yang terang. Yang ironisnya justru jarang kita atur manual tingkat kecerahannya karena sudah ada fitur auto brightness. Jadi kalau kita merasa baterai HP cepat habis, kemungkinan besar bukan karena Bluetooth, tapi karena layar terlalu cerah, sinyal internet lemah, atau aplikasi sosial media yang aktif terus di background. Jurnal dari Texas Instruments tahun 2020 menjelaskan bahwa BLE dapat bertahan lebih dari setahun dengan hanya satu baterai kancing kecil, contohnya pada AirTag dan semacamnya. Juga digunakan dalam perangkat seperti pelacak kebugaran atau alat medis kecil. BLE sudah jadi tulang punggung dari banyak teknologi modern. Coba cek, berapa banyak perangkat yang kita punya hari ini yang pakai Bluetooth? Ada TWS, smartwatch, smarttag, kunci mobil digital, bahkan lampu rumah. Dengan BLE, semua ini bisa tetap terhubung tanpa perlu pairing ulang setiap kali nyalakan Bluetooth. Bayangkan kalau harus hidup matikan Bluetooth secara manual hanya untuk menghemat beberapa persen baterai. Ribet kan? Dan sekarang BLE sudah mencapai generasi kelima. Versi ini membawa peningkatan besar dalam jangkauan, stabilitas, kecepatan koneksi, dan tentu saja efisiensi energi. Bahkan BLE 5.3 dan 5.4 yang mulai umum di perangkat 2024-2025 menawarkan fitur-fitur hemat daya canggih seperti low latency communication dan enhanced sleep intervals. Fakta menarik lainnya, BLE sekarang juga mendukung low energy audio, teknologi baru untuk kualitas suara yang lebih baik, tapi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dibanding standar audio sebelumnya seperti SBC atau AAC. Dan yang perlu diingat, perkembangan teknologi BLE ini sangat cepat. Bisa jadi saat kamu menonton video ini sudah ada BLE versi yang lebih mutakhir lagi dengan efisiensi daya yang makin tinggi. Kalau masih skeptis, mari kita lihat satu studi lagi. Jurnal dari Universitas Helsinki tahun 2017 menyebutkan bahwa BLE adalah protokol nirkabel paling efisien secara energi dibandingkan dengan Wi-Fi, Zigbee maupun NFC. Tapi meskipun BLE hemat, tetap ada beberapa kondisi yang bisa bikin konsumsi daya meningkat. Contohnya, kamu masih pakai Bluetooth klasik. Ada bug di firmware yang bikin perangkat terus mencoba connect.
Kamu streaming musik lossless berkualitas tinggi non-stop. Koneksi terputus-putus karena sinyal lemah. Namun perlu digarisbawahi, itu adalah pengecualian, bukan kondisi umum. Dalam skenario normal, BLE sangat efisien dan nyaris tak berdampak ke total baterai harian kamu. Di sisi lain, banyak manfaat dari Bluetooth Always On yang justru lebih besar dari konsumsi dayanya. Contohnya, notifikasi dari smartwatch masuk tepat waktu. Sinkronisasi data otomatis tanpa kamu sadar, pelacakan lokasi perangkat, kontrol perangkat smart home, buka kunci mobil atau laptop pakai HP, pairing yang instan tanpa proses ribet. Dan ingat, sistem operasi modern sekarang seperti Android dan iOS terbaru sudah punya adaptive power management. Sistem akan secara otomatis mengelola koneksi, mematikan yang tidak aktif dan membatasi latar belakang jika diperlukan. Jadi kita tidak perlu repot-repot matikan Bluetooth secara manual seperti di era HP Symbian. Oh iya, sambil dilanjutkan, tulis di kolom komentar kamu tim Bluetooth wajib mati atau pengguna Bluetooth sejati. Lanjut, kalau masih belum yakin, analogi sederhananya begini. Pernah lihat orang yang cabut colok kulkas tiap 10 menit supaya hemat listrik? Enggak kan? Itu karena sistem kulkas modern sudah punya mode inverter dan termostat yang jauh lebih efisien dibanding zaman dulu. Dan begitu juga dengan BLE hari ini. Mungkin satu-satunya alasan kamu perlu mematikan Bluetooth secara manual hanyalah kalau kamu sedang di daerah rawan sinyal, atau kamu memang ingin meminimalkan jejak sinyal pribadi secara total. Selain itu, BLE bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan tiap hari. Kalau kamu masih kurang yakin, coba lihat konsumsi daya ini. Wi-Fi aktif butuh 700 sampai 1200 mW. Streaming video YouTube Full HD bisa 1500 sampai 2000 mW. Artinya, BLE bahkan tidak masuk ke 1% dari total beban baterai kamu saat HP sedang digunakan aktif. Jadi, kamu masih percaya Bluetooth adalah penyebab utama baterai cepat habis? Atau sekarang sudah mulai sadar bahwa itu hanyalah sisa persepsi lama? Bluetooth tetap menggunakan daya, ya, tapi berapa besar dayanya sekarang? Sangat kecil, tidak signifikan. Dan yang kamu dapatkan dengan membiarkannya aktif justru lebih banyak. Kenyamanan, fitur smart, dan integrasi ekosistem modern. Jadi mending mana? Mematikan Bluetooth dan kehilangan semua fitur yang sebenarnya sudah kamu bayar dalam gadget mahal kamu itu? Atau membiarkannya menyala dan sistem yang mengatur secara otomatis? Sekarang kamu sudah tahu jawabannya.